Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan di Ramadan kali ini kita masih diberikan kemudahan untuk bersama-sama memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan waktu demi waktu, detik demi detik ya yang telah kita lalui bersama-sama diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ada satu permasalahan. Nah, ini mungkin sudah pernah mendengar, namun saya ulang kembali. Ini biasanya terjadi pada ibu-ibu nih ya, pada ibu-ibu kaum wanita. Ketika bulan suci Ramadan, mereka meninggalkan puasa Ramadan karena ada halangan haid ya, karena ada halangan haid ya, datang bulan ya, bisa ada seminggu atau mungkin lebih atau kurang dari itu. Dan kemudian sudah dimaklumi bahwa wanita haid ya, ketika di bulan suci Ramadan yang mereka meninggalkan puasa Ramadan, nah kewajiban mereka adalah harus mengganti ya, harus mengganti. Jadi mengqadha dia puasanya di hari setelah Ramadan ya. Nah, waktunya kapan teman-teman? Puasanya adalah ya dari bulan Syawal ya, dimulai dari bulan Syawal sampai dengan bulan Sya'ban. Nah, jadi sebelum datangnya Ramadan itu kewajiban para wanita yang memiliki uzur karena tidak bisa saum di bulan Ramadan karena haid, maka diwajibkan untuk mengganti puasanya, tapi harus sampai dengan bulan Sya'ban ya, tidak sampai bulan Ramadan kembali. Nah, ini terdapat keterangan dari Aisyah ya, beliau radhiyallahu anha pernah menceritakan pengalamannya ketika beliau itu memiliki utang puasa Ramadan. Maka beliau mengatakan, kana yakunu alayya as-saumu min Ramadan. Dulu saya memiliki utang puasa bulan Ramadan ya. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Dan saya tidak mampu untuk mengqadhonya ya kecuali di bulan Sya'ban. Nah, di sini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa beliau radhiyallahu taala anha itu bisa mengqadha hanya di bulan Sya'ban? Karena beliau begitu sibuknya ya, teman-teman ya. Karena ada uzur. Namun tetap beliau itu melaksanakan qadha, mengganti puasa yang telah ditinggalkan karena haid itu sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Maka Al-Hafiz ya, Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, wa yu'khadhu min hirsiha ala dzalika fi Sya'ban. Disimpulkan dari semangatnya Aisyah itu untuk membayar puasa ya, membayar utang puasa itu di bulan Sya'ban ya, annahu la yajuzu ta'khir al-qadha hatta yadkhulu Ramadan akhar. Jadi tidak boleh mengakhirkan qadha ya, mengganti puasa Ramadan itu sampai datang bulan Ramadan yang akan datang. Nah, ini enggak boleh. Ya, maka teman-teman yang berbahagia, jika ada ya para wanita yang sampai menunda puasa ya, qadha puasanya itu sampai datang Ramadan berikutnya, maka di sini ada dua kondisi ya, ada dua hukum bagi mereka. Ya, dua kondisi tersebut adalah yang pertama, jika mereka yang menunda qadha itu karena memiliki uzur, seperti tadi yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi, misalkan seorang wanita hamil ya, kemudian tidak puasa karena haid ya, kemudian sampai dengan Ramadan berikutnya itu karena memang ada uzur, sakit mungkin ya, kemudian juga kalau wanita hamil misalkan menyusui dan sampai dengan Ramadan berikutnya belum selesai, maka wanita dalam keadaan ini tidak ada kewajiban baginya selain hanya qadha puasa ketika sudah memungkinkan baginya. Jadi misalkan tidak ada hukum, intinya ketika seseorang meninggalkan Ramadan ya
karena haid misalkan, kemudian sampai Ramadan berikutnya itu belum sampai mengqadanya karena ada uzur, ya, uzur mungkin sakit karena menyusui seperti itu tidak ada hukum. Jadi tidak ada hukum, dia hanya diwajibkan untuk mengganti atau mengqadha puasanya itu yang ditinggalkan itu di hari-hari lain, bahkan mungkin setelah Ramadan kedua. Nah, kondisi yang kedua, menunda qadha puasa hingga masuk Ramadan itu tanpa ada uzur, ya. Ini mungkin karena sifat malas, ya, karena mungkin puasa qadha itu kan puasa sendirian, ya, kadang-kadang tidak ada teman, ya, tidak ada teman sehingga mungkin berat sekali. Namun sebenarnya ini tergantung orangnya, ya. Kalau memang mereka memiliki rasa malas, maka sampai Ramadan kapanpun tidak akan dilaksanakan, sehingga hutang dia Ramadan yang sebelumnya bisa juga nanti ditambah dengan Ramadan berikutnya, ya, karena tidak pernah mengqadhanya. Maka dalam keadaan seperti ini, wanita yang tidak mengqadha puasa sampai Ramadan berikutnya tanpa ada uzur, ada 3 kewajiban. Masya Allah nih, ada 3 kewajiban. Yang pertama, nah ini bagian dari hukuman, ya, bagian dari hukuman nih. Yang pertama yang diwajibkan, yang diharuskan wanita seperti ini adalah pelakunya, ya, wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini para ulama mengatakan ini termasuk perbuatan dosa. Subhanallah, ya, termasuk perbuatan dosa. Dan pelakunya wajib bertobat. Wajib meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengulangi lagi. Ya, jangan mengulangi lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wajib segera mengqadha, ya, puasanya itu di luar sholat. Wajib. Misalkan memang Ramadan lalu sampai Ramadan sekarang itu belum dibayar, maka setelah Ramadan ini segera, ya, bahkan mungkin kalau memang Ramadan ini itu ada hutang lagi, maka ditambah harus, ya, waktunya insya Allah cukup 1 tahun, ya, ke depan. Nah, yang ketiga, konsekuensi bagi mereka adalah wajib membayar kafarah, ya, membayar hukuman, denda. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberi makan orang miskin sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan dulu. Ya, ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama. Ya, merupakan pendapat jumhur para ulama. Jadi mereka selain dari mereka itu mengqadha puasa yang ditinggalkan, juga kewajiban untuk membayar fidyah. Masya Allah, ya. Ini dijelaskan oleh seorang ulama yaitu Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Jadi beliau mengatakan jika seseorang mengakhirkan puasa atau qadha puasa Ramadan hingga masuk Ramadan berikutnya, ya, kita rinci kata beliau, jika karena uzur tidak ada kewajiban apapun bagi mereka kecuali qadha itu. Qadha itu tetap diminta sampai kapanpun. Nah, jika tanpa uzur maka wajib qadha dan memberi makan orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya. Ya, ini adalah merupakan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Mujahid dan yang lainnya. Baik teman-teman yang berbahagia, ya, ini sekilas mungkin gambaran bagi wanita-wanita yang haid di bulan Ramadan yang tidak bisa melaksanakan ibadah siam, maka harus berhati-hati. Jangan sampai hutang dia di bulan Ramadan ini jika tanpa uzur itu harus dilaksanakan, maka segera dilaksanakan karena ada konsekuensi ketika qadhanya tersebut tidak dilaksanakan sampai dengan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, terutama bagi para ibu, para wanita yang memiliki uzur. Dan ini biasanya memang di bulan suci Ramadan mereka ada waktu libur untuk puasa, namun penjelasannya telah kita jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.